Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Adik-adik sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kembali kuliah kita dan kita akan membahas tentang mutlak dan muqayyad. Mutlak dan muqayyad ini adalah masih dalam pembahasan lafadz dari segi kandungan pengertiannya. Nah, jadi lafadz mutlak dan muqayyad itu termasuk dari lafadz yang khos. Gitu ya. Kalau kemarin kita membahas tentang am dan khos, nah di dalam ruang lingkup lafadz khos itu atau yang khusus itu ada mutlak, ada muqayyad. Nah, ada mutlak, ada muqayyad. Nah, jadi insya Allah kita akan membahas apa itu mutlak dan apa itu muqayyad. Nah, untuk itu mari kita mulai kuliah kita saat ini. Nah, adik-adik sekalian, mari kita mulai pertama kali pembahasan yaitu apa itu mutlak? Mutlak adalah menurut Ibnu Subki yaitu lafadz yang memberi petunjuk kepada hakikat sesuatu tanpa ada ikatan apa-apa. Jadi lafadz itu mencakup segala sesuatu, akan tetapi dia tidak ada ikatan apa-apa, tidak ada kejelasan apa-apa. Nah, contoh surat Al-Mujadalah ayat 3. Dalam surat Al-Mujadalah ayat 3, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fatahriru raqabatim min qabli ayyatamasa." Maka merdekakanlah budak sebelum keduanya bergaul. Nah, dalam ayat ini ada kata-kata raqabah atau jika kita terjemahkan yaitu budak. Yang mana budak ini atau raqabah ini tidak ada batasannya, mau yang hitam atau yang putih, mau yang langsing atau yang gemuk, tua atau muda, kemudian dia yang kafir ataupun dia yang mukmin. Nah, maka dalam hal seperti ini itu disebut dengan mutlak. Nah, jadi ayat ini mengandung kata yang mutlak. Kemudian muqayyad. Nah, sekarang apa itu muqayyad? Adalah yang diikatkan kepada sesuatu atau lafadz yang menunjukkan hakikat sesuatu yang diikatkan kepada lafadz itu suatu sifat, syarat, dan ghoyah atau limit waktu. Jadi muqayyad inilah yang mengikat, intinya gitu ya. Berlakunya ayat ini itu diikat. Nah, gitu. Jadi kalau nanti ada istilah muqayyad itu adalah yang mengikat. Nah, lafadz tadi yang berupa yang berupa budak ya, raqabah yang tidak jelas ya, itu diikat. Nah, kalau umum yang kemarin itu kan semuanya. Nah, yang dimaksud misalnya kalau ditaksis itu yang dimaksud 3. Yang ini tetap gitu kan. Tapi kalau yang mutlak itu semua ini ya. Mutlak ini semua tadi budak langsing atau atau gemuk, hitam putih, tua muda, perempuan, laki-laki ataupun yang ini adalah misalkan orang kafir atau bukan gitu kan. Nah, maka kalau yang namanya muqayyad itu diikat begini. Nah, kalau taksis itu yang diambil adalah sebagian, yang ini tetap ada, gitu ya. Nah, maka contoh muqayyad sifat adalah surat An-Nisa ayat 92, yang mana Allah SWT berfirman, "Man qatala mu'minan khata'an fatahriru raqabatin mu'minah." Barang siapa yang membunuh orang beriman secara tidak sengaja, hendaklah dia memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Nah, kalau yang muqayyad tadi tidak ada kata-kata beriman,
Nah, kalau yang ini ada kata-kata beriman. Jadi hamba sahaya yang beriman. Nah, berarti itu adalah lafadz mutlak muqayyad. Nah, gitu ya. Karena ada kata-kata beriman. Baik itu tua muda ataupun dia itu langsing atau gemuk, kulit hitam atau kulit putih, ya itu sama. Nah, kemudian ini yang sifat. Kemudian contoh muqayyad syarat. Nah, muqayyad ini ada muqayyad syarat itu adalah surat Al-Maidah ayat 89. Nah, dalam surat Al-Maidah ayat 89 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Waman lam yajid fasiyamu salasati ayyamin." Maka barang siapa yang tidak memperolehnya hamba sahaya, maka hendaklah dia berpuasa 3 hari. Nah, bolehnya puasa 3 hari itu dikaitkan kepada syarat tidak dapat memperoleh hamba sahaya. Nah, jadi bolehnya dia itu berpuasa 3 hari karena apa? Dia tidak menemukan hamba sahaya. Nah, syarat menemukan hamba sahaya inilah yang menjadi muqayyad syarat, gitu ya, yang menjadi muqayyad syarat. Kemudian selanjutnya itu adalah contoh muqayyad ghayah adalah Al-Baqarah ayat 187. Allah SWT berfirman, "Summa atimus siyama ilal lail." Allah yang mana dalam hal ini Allah berfirman, kemudian sempurnakanlah puasa sampai malam hari. Nah, sampai malam hari, itu namanya muqayyad ghayah atau limit waktu. Nah, ada kata-kata ilal lail, sampai malam hari. Sempurnakanlah puasa sampai malam hari. Nah, ini adalah contoh macam-macam dari muqayyad. Muqayyad itu yang mengikat. Nah, ada yang mengikat tentang sifat, ada yang mengikatnya dengan syarat, ada yang mengikatkan lagi yang ketiga dengan ghayah atau limit waktu. Nah, sifat, syarat, dan ghayah tersebut disebut qayyid. Nah, disebut apa? Qayyid. Dalam bahasa Arab disebut qayyid. Kemudian selanjutnya adalah perbedaan keduanya adalah bahwa mutlak menunjuk kepada hakikat sesuatu tanpa ada suatu keterangan yang mengikatnya dan tanpa memperhatikan satuan serta jumlah. Nah, jadi mutlak itu ya dia istilahnya tidak ada keterangan yang mengikat dan tidak peduli mau jumlahnya berapa, mau satuannya berapa, tidak peduli. Kemudian sedangkan muqayyad menunjuk kepada hakikat sesuatu tetapi memperhatikan beberapa hal, baik jumlah atau kuantitas, sifat dan keadaan. Hal sifat, keadaan atau kuantitas yang menyertai muqayyad itulah yang disebut qayyid. Contoh surat An-Nisa ayat 92 seperti yang sudah sampaikan tadi tentang budak yang beriman. Kemudian selanjutnya bila suatu hukum datang dalam bentuk mutlak, maka hukumnya itu diamalkan secara kemutlakannya. Dan bila hukum itu datang dalam keadaan bentuk muqayyad, maka hukum itu diamalkan menurut yang menyertainya, seperti dalam contoh tadi di atas. Nah, jadi intinya ketika kita menemukan nas dalam ayat ataupun hadis, kemudian kita menemukan bentuk yang mutlak, maka diamalkan secara kemutlakannya, kecuali kita menemukan hal lain, yaitu yang dapat mengikat, gitu ya, yang dapat mengikat dari nas mutlak itu, maka yang diamalkan adalah yang muqayyad. Nah, yang diikatkan di situ itulah yang diamalkan, sedangkan ini kemutlakannya tidak berlaku. Nah, gitu ya. Jadi ya, ini cara memperlakukan hukum dari atau mengambil hukum dari nas, yaitu ayat dan hadis yang mempunyai kandungan pengertian yaitu mutlak. Nah, selanjutnya permasalahan mutlak dan muqayyad. Ada kalanya hukum itu datang dengan bentuk mutlak dalam suatu hukum. Nah, gitu ya. Ini dia itu pertama kita menjumpai dalam sebuah ayat itu mutlak dalam suatu hukum. Dan ada pula dalam bentuk muqayyad dalam nas hukum lain. Nah,
bentuknya muqayyad dalam nas hukum lain. Bagaimana kita menangani permasalahan ini? Nah, ternyata ada ya dalam ayat dan hadis itu mempunyai persamaan tentang kemutlakan ayat dan hadis tersebut. Maka sesuatu yang mutlak itu bisa diambil atau diikat menjadi muqayyad dengan qayyid itu. Di ayat ini ada ngomongin tentang mutlak. Di ayat yang ini, di ayat yang lain ngomongin juga tentang muqayyad. Kemudian bagaimana ini? Nah, gitu loh ya. Bagaimana hal seperti ini? Apakah memperlakukan mutlaknya saja atau memperlakukan muqayyadnya? Terus bagaimana jika hukumnya ini berbeda? Kalau yang saya contohkan tadi kan fatahriru raqabatin mu'minah, dan membebaskan budak gitu aja kan. Nah, masalahnya sekarang yang lain bagaimana? Nah, mari kita bahas. Yang pertama, sasaran dari dua nas hukum itu, yaitu ayat dan hadis, adalah satu. Nah, sasarannya itu hukum dan sebabnya. Nah, hukumnya satu, berarti sebab dan sebabnya satu. Nah, hukum yang disebutkan adalah sama, dan sebab yang menimbulkan hukum itu juga sama. Jadi ada dua peninjauan ini ya, yang dia itu hukumnya sama, dan sebab timbulnya hukum itu juga sama. Contoh surat Al-Maidah ayat 3, nah, yang berbunyi, "Hurimat alaikumul maitatu wadamu walahmul khinzir," dan diharamkan atasmu memakan bangkai, darah, dan daging babi. Nah, kemudian dalam surat Al-An'am ayat 145 yang berbunyi, "Kulla audaman mafsuhan aw lahma khinzir." Di sini Allah SWT mengatakan bahwa katakanlah aku tidak menemukan dalam wahyu yang diturunkan kepadaku tentang makanan yang diharamkan untuk dimakan kecuali itu ya. Jadi bangkai, darah yang mengalir, dan daging babi. Nah, di sini Allah SWT di satu ayat mengatakan darah itu haram, di ayat lain mengatakan darah yang mengalir. Nah, gitu. Kata darah dalam ayat 1 itu mutlak tadi ya. Hurimat alaikumul maitatu wadamu. Nah, diharamkan kamu makan bangkai dan darah. Dan di ayat kedua bersifat mengalir. Nah, daman mafsuhan, ada kalimat daman mafsuhan, darah yang mengalir. Nah, hukumnya sama ini, hukum kedua ayat sama mengharamkan, ya kan? Dan sebabnya juga sama, yaitu mengkonsumsi darah yang berbahaya. Nah, jika seperti bagaimana, maka hukum atas lafadz mutlak harus difahami menurut yang berlaku dalam lafadz muqayyad, yaitu darah yang mengalir haram hukumnya, dan darah yang tertinggal di tubuh hewan sembelihan itu boleh. Sebagaimana lazim kita ketahui adik-adik ya, ketika kita menyembelih ayam misalkan ya, kemudian kambing gitu. Nah, maka yang diharamkan itu adalah darah yang mengalir keluar dari sembelihan itu. Nah, itu haram dimakan. Ya, dimakan itu ya nggak hanya dimakan ya, yang penting dikonsumsi. Masuk ke tubuh itu haram. Akan tapi pasti ada darah sisa, sedikit sekali lah. Apalagi di kambing kadang gitu ya, masih ada darah sisa yang masih ada di tubuh hewan. Maka darah tersebut tidak haram, gitu ya. Karena yang diharamkan yang mengalir. Dan juga dalam tubuh hewan itu yang haram juga, yang tidak haram ya, yang tidak haram itu yang termasuk golongan darah itu ya seperti hati, limpa, jantung itu termasuk darah. Nah, gitu ya. Kemudian selanjutnya adalah yang kedua, sebab yang menimbulkan hukum berbeda, tapi hukum yang terdapat dalam dua lafadz tersebut adalah sama. Nah, sebabnya berbeda, hukumnya sama. Nah, kalau tadi kan sebabnya sama, hukumnya sama. Sekarang sebabnya beda, hukumnya beda. Allah Subhanahu contoh surat Al-Mujadalah ayat 3, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fatahriru raqabatin min qabli ayyatamasa." Nah, di sini lafadz istilahnya
lafadz raqabah. Saya kasih contoh ya, lafadz raqabah atau budak. Jadi dan surat An-Nisa ayat 92. Surat An-Nisa ayat 92 mengatakan mangqatala mu'minan khata'an fatahriru raqabatin mu'minah. Lafadz pertama itu membicarakan atau membahas tentang hukum zihar. Zihar itu adalah menyamakan punggungnya ibu dengan punggungnya istri, atau sebaliknya. Gimana menyamakannya, Pak? Ya, misalnya kalian bilang, yang suami-suami ini bilang, punggung kamu kayak punggungnya ibuku ya, itu nggak boleh. Ya, nggak boleh. Karena apa? Ibu itu haram untuk dinikahi, sedangkan istri bisa dinikahi. Nah, ayat yang Al-Mujadilah ayat 3 itu membicarakan sebabnya beda, yaitu yang Al-Mujadilah ayat 3 membahas hukum zihar. Yang kedua, ayat yang kedua itu membahas tentang hukum membunuh tidak sengaja. Nah, gitu ya. Kan beda ini. Yang ini zihar, yang ini hukum membunuh tidak sengaja. Nah, kata raqabah atau budak pada ayat 1 itu mutlak. Gitu ya, mutlak, nggak ada ikatan. Nah, maka hendaklah dia memerdekakan budak, gitu kan. Mau yang hitam atau yang putih, mau yang langsing atau yang kurus, mau yang laki-laki perempuan ataupun dia mukminah atau kafir. Dan muqayyad di ayat kedua dengan iman. Nah, ya ayat kedua fatahriru raqabatin mu'minah. Maka hendaklah dia memerdekakan budak yang mukminah. Nah, sebab ayat ke-1 adalah kafarah zihar dan ayat kedua adalah hukuman pembunuhan tidak sengaja. Nah, jika demikian bagaimana? Maka ulama berbeda pendapat. Ya, yang seperti ini ulama berbeda pendapat. Mazhab Syafi'iyah mengatakan lafadz mutlak dipahami menurut yang berlaku pada lafadz muqayyad, yaitu budak tersebut harus mukminah. Itu kata mazhab Imam Syafi'i. Kemudian mazhab Hanafiyah mengatakan sebaliknya, maka ayat tersebut atau ayat ke-1 budak secara umum dan ayat kedua budak mukminah. Nah, begitu. Ini hanya perbedaan ini menyatukan ya. Memperlakukan nas itu bagaimana? Memperlakukan nas, ayat dan hadis itu bagaimana caranya? Nah, ini perbedaan seperti ini wajar ya. Karena apa? Karena ya nggak ada yang mengatur. Pokoknya yang di ayat A, ulama mazhab Hanafiyah di ayat A ini dia ngomong begitu, ya udah begitu. Di ayat B ya udah begitu. Nggak ada keterkaitan gitu. Tapi ulama Syafi'iyah enggak. Oh, ini mutlak, ini juga mutlak. Yang ada qayyidnya. Nah, akhirnya disatukan gimana ini? Maka semuanya harus membebaskan budak mukminah. Nah, kemudian selanjutnya adalah sebab yang menimbulkan hukum adalah sama dan hukumnya berbeda. Sekarang kebalikannya ya. Sebabnya sama, hukumnya berbeda. Contoh surat Al-Maidah ayat 6. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala itu membahas tentang bersuci. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, bila kamu akan melakukan sholat, basuhlah mukamu dan tanganmu sampai siku." Kemudian lanjutannya adalah bila kamu tidak menemukan air, bertayamumlah dengan tanah yang bersih, sapulah mukamu dan kedua tanganmu dengannya. Nah, dalam surat Al-Maidah ayat 6 ini ada kata-kata tangan gitu ya. Ada kata-kata tangan, yang mana tangan ini itu yang disebut tangan itu sebenarnya sini sampai sini kalau dalam bahasa Arab ya. Sini, ujung jari ini sampai sini disebut tangan. Dan bagian-bagian ini ada istilah sendiri. Ini jari yang mana? Jari yang jempol, tunjuk apa yang mana? Apakah telapak, ini pergelangan, ini siku, ini lenganan gitu. Maksudnya ini mutlak, tangan itu mutlak gitu ya. Nah, sebabnya adalah orang berhadas dan mau sholat. Nah, sebab dari ayat ini intinya adalah ada orang berhadas dia mau sholat. Intinya begitu. Cara bersucinya yang tangan yang pertama itu adalah wudhu, basuhlah ya wudhu. Ayat yang bukan ayat kedua. Bagian yang kedua itu adalah kalau kita nggak menemukan air.
atau terhalang air, jadi nggak bisa tayamum. Yang pertama itu kalau yang wudu sampai siku, berarti sampai sini, gitu tadi kan. Nah, maka yang bagian kedua masalah tayamum nggak nyebutkan sampai sini atau hanya segini, nah, gitu, hanya sepergelangan. Nah, lalu hukum yang ke satu dari tangan sampai siku dan yang kedua tidak dibatasi. Yang kedua yaitu tayamumnya. Maka menurut mayoritas ulama, lafadz mutlak tidak difahami menurut yang berlaku pada lafadz muqayyad kecuali ada petunjuk tentang itu. Nah, jika seperti ini ya, sebabnya sama tapi hukumnya berbeda, maka menurut mayoritas ulama mutlak tidak difahami menurut yang berlaku pada lafadz muqayyad, tidak ditakyid. Nah, tidak ditakyid. Makanya dalam hukum bertayamum tadi kan, yang tayamum nggak dibatasi sampai siku ya. Maka dalam hukum bertayamum itu ulama ada yang bilang sampai pergelangan tangan. Kalau madzhab Syafi'i tetap sampai siku. Itu ya, kita ngusap debunya sampai siku. Nah, kita ikut yang mana Pak? Ya madzhab Syafi'i. Indonesia kan mayoritas madzhab Syafi'i gitu loh. Kemudian dan tentang tayamum ini terdapat hadis riwayat Al-Hakim dan Al-Baihaqi yang menjelaskan batasan mengusap tangan sampai siku. Nah, tadi kan diamalkan menurut kemutlakannya ayat itu ya kan, tidak dibatasi apa-apa, tidak diikat oleh apa-apa kecuali ada petunjuk. Ternyata madzhab Syafi'i, ulama Syafi'i itu karena ada hadis riwayat Hakim dan Baihaqi yang menjelaskan tentang batasan mengusap tangan sampai siku, maka akhirnya lafadz yang mutlak menjadi muqayyad. Nah, dibatasi sampai siku. Selanjutnya adalah sebab yang menimbulkan berbeda dan hukumnya juga berbeda. Nah, ini baru sebabnya berbeda, hukumnya berbeda. Setelah surat Al-Maidah ayat 38 dan Al-Maidah ayat 6. Nah, Al-Maidah ayat 38 berbunyi, wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma, dan pencuri laki-laki dan pencuri perempuan itu potonglah tangan keduanya. Al-Maidah ayat 6 mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Orang-orang yang beriman, kalau kamu mau sholat maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai siku. Di sini berarti yang diambil adalah kata-kata tangan. Ya, gitu ya. Tangan itu kan mutlak, kan? Seperti tadi. Tapi ini hukumnya beda. Sebabnya yang satu karena mencuri, yang kedua karena mau sholat, dia batal dan dia mau sholat. Kemudian yang satu lagi nggak disebutkan batasnya, yang kedua disebutkan batasnya sampai siku. Nah, maka kata tangan ayat ke-1 mutlak dan ayat kedua sampai siku. Serta sebab ayat yang pertama tentang pencurian dan ayat kedua tentang berwudu. Maka ulama sepakat mengatakan bahwa lafadz mutlak difahami menurut kemutlakannya dan muqayyad difahami sesuai batasannya. Ya, ini sudah berlaku sendiri-sendiri. Intinya kalau sebabnya berbeda dan hukumnya berbeda, itu berlaku sendiri-sendiri. Kecuali kalau ada keterkaitan salah satu dari sebab atau hukumnya. Kemudian selanjutnya adalah salah satu lafadz mutlak dan muqayyad berbentuk isbat atau membenarkan dan yang lainnya berbentuk nafyi. Maka yang seperti ini lafadz mutlak difahami menurut kebalikan yang berlaku pada lafadz muqayyad. Nah, jadi dalam sebuah ayat dan hadis itu ya adik-adik ya, ada berupa isbat atau membenarkan sesuatu, atau berupa nafi atau bantahan, tidak membenarkan, seperti didahului oleh ma nafiyah. Kalau kalian belajar tahu ya, itu kemudian ada la nafiyah. Itu pasti itu meniadakan atau tidak membenarkan atau membantah. Nah, maka bagaimana? Lafadz mutlak difahami menurut kebalikan yang berlaku pada lafadz muqayyad. Nah, kemudian selanjutnya adalah kedua lafadz mutlak dan muqayyad sama-sama berbentuk nafi atau melarang. Maka lafadz mutlak difahami menurut yang berlaku pada lafadz muqayyad. Nah, jadi ditakyid itu ya, dikoyiti bahasanya itu. Nah, itu jika sama-sama berbentuk nafi. Lafadz mutlaknya nafi, kemudian muqayyadnya juga nafi, maka
itu ditakyid. Nah, gitu ya. Kemudian selanjutnya lafadz muqayyadnya berada dalam dua tempat berbeda. Nah, sekarang itu bagaimana jika lafadz muqayyadnya ada di dua tempat berbeda? Lafadz muqayyad itu maksudnya yang di situ disebutkan lafadz yang sama, ya, lafadznya sama, tapi di dua tempat atau di tiga tempat itu ada qaid-qaidnya semua, ada batasan-batasan semua. Yang dibahas itu sama. Nah, yang dibahas sama. Contoh, surat Al-Maidah ayat 89 berbunyi fasyamu salasati ayyamin. Maka harus puasa 3 hari. Harus puasa 3 hari. Kemudian surat Al-Mujadalah mengatakan, ayat 4 mengatakan fasyamu syahraini mutatabi'aini. Maka harus berpuasa selama 2 bulan berturut-turut. Kemudian surah Al-Baqarah ayat 196 mengatakan fasyamu salasati ayyamin fil haji wa sab'atin idza raja'tum. Maka hendaklah puasa 3 hari waktu melakukan haji dan 7 hari setelah kembali dari ibadah haji. Di sini yang menjadi lafadz mutlaknya mana? Yang menjadi lafadz mutlaknya itu adat, gitu ya. Adatnya ini. Nah, adatnya ini adat itu jumlah 3. Tadi kan yang pertama 3 hari, 3 hari puasa itu dok ngomongnya. 3 hari puasa itu gimana? Langsung 3 hari? Apa boleh dicicil? Sekarang puasa, bulan depan lagi puasa lagi, gitu kan? Nah, yang kedua itu jumlahnya itu 2 bulan. Nah, tapi yang kedua ini berturut-turut. Ayat yang kedua ya, yang adalah ayat 4 itu berturut-turut, jelas. Yang ketiga, ayat yang ketiga itu juga 3 hari. 3 hari ini dia diberi batasan waktu di dalam 3 hari ketika haji dan 7 hari ketika pulang. Nah, maka yang seperti ini bagaimana? Kata puasa pada ayat ke-1 mutlak dan terdapat qaid pada ayat kedua yaitu berturut-turut serta ayat ketiga hanya menjelaskan waktu. Maka yang lebih tepat qaidnya adalah ayat kedua. Jadi kata puasa fasyamu maaf tadi berarti yang benar adalah poinnya itu adalah kata puasa, bukan jumlah ya, maaf, kata puasa. Maka yang lebih tepat adalah qaidnya ayat kedua, berturut-turut. Jadi yang mutlak tadi yang ayat pertama yaitu Al-Maidah ayat 89 itu mutlak diqaidi dengan ayat kedua yaitu yang berturut-turut. Jadi puasa 3 hari itu adalah berturut-turut, bukan puasa 3 harinya itu berpencar-pencar. Nah, maka lafadz mutlak difahami menurut yang berlaku pada lafadz muqayyad dengan mencari titik kesamaan. Dari titik kesamaannya. Kemudian selanjutnya, nah ini kita membahas tentang perbedaan lafadz am dan mutlak ya. Karena banyak sekali yang tidak bisa membedakan antara lafadz am dan mutlak. Nah, di sini saya mencoba untuk membuat dengan mudah. Saya bikinkan tabel untuk lebih mudah memahami tentang lafadz am dan mutlak. Karena apa? Lafadz am itu sama-sama dia itu umum, berlaku umum. Am dan mutlak itu berlaku umum. Ya kan mempunyai satuan-satuan gitu kan. Nah, lalu bagaimana cara membedakannya? Nah, ini dia. Intinya ya, ini saya sampaikan intinya. Yang namanya lafadz am itu jika kalian menemukan bentuk lafadz ya, itu 1 sampai 9 ini. Lafadz jamak plural yang dimasuki artikel atau kata sandang al, lafadz jamak plural yang jamak atau plural yang disandarkan kepada lafadz lain, lafadz tunggal yang dimasuki al, lafadz tunggal yang disandarkan kepada lafadz lain, piranti kalimat bersyarat, man, ma, aina, dan lain sebagainya, piranti kalimat pertanyaan, min, man, mada, mata, kata penghubung, lafadz nakiroh, baik berbentuk kalimat negatif, larangan, ataupun syarat. Nah, ini
semuanya am pasti ya. Sedangkan lafadz mutlak itu cuma 2. Misalkan kalian susah Pak ngapalin yang am 9. Oke. Cukup perhatikan yang mutlak, yaitu yang mutlak ini itu lafadz nakiroh yang berbentuk tunggal singular seperti tadi rokobah gitu ya. Rokobah, siamun. Maaf, siamun itu yang kedua, contoh yang kedua. Rokobah. Rokobah ini kan nakiroh. Dia tidak tertentu. Ya kan, nakiroh itu yang tidak tertentu. Maksudnya tidak tertentu mana yang jelas spesifik, enggak. Tapi dia bentuknya tunggal. Dengan rokobah itu kan tunggal. Nah, maka itu pasti mutlak. Gitu. Yang kedua, lafadz jamak nakiroh yang plural yang belum diberi qaid atau batasan, itu pasti mutlak. Jamak kemudian nakiroh, yaitu berbentuk jamak. Contohnya amwalun, yaitu jamak berbentuk nakiroh. Amwalun artinya harta-harta. Mufradnya atau kata tunggalnya itu malun, jamaknya amwalun. Nah, kalau malun itu bisa masuk am, tapi karena disebut amwalun itu jamak, kemudian nakiroh, ya kan? Nakiroh itu nggak tertentu. Amwal itu harta-harta yang bagaimana? Harta apa? Mobil kah? Emas kah? Rumah kah? Nah, gitu kan? Tanah kah? Atau apa? Yang belum diberi qaid, belum diberi batasan. Nah, maka kalau belum diberi batasan berarti dia adalah mutlak. Kemudian selanjutnya ini lebih memudahkan lagi. Yang pertama sifat am, ya saya bahas yang am dulu. Am itu sifatnya menyeluruh dan melingkupi atas satuan-satuan atau keseluruhan dari apa saja yang dikandung tanpa batasan. Am itu semua menyeluruh. Kemarin saya sebutkan asariku wasarikotuan itu. Pencuri itu bisa masuk ya koruptor, ya maling, copet, perampok, begal, gitu ya. Nah, itu komponen-komponennya masuk itu. Nah, contoh ayat dalam sebuah ayat, faqtulul musyrikina haitsu wajadtumuhum, maka bunuhlah orang-orang musyrik dimanapun kamu bertemu mereka. Nah, ini hanya contoh saja ya, bukan berarti kalian nanti ketemu orang musyrik, orang kafir kalian bunuhin semua. Ini hanya contoh saja. Contohnya begini, faqtul musyrikina haitsu wajadtumuhum, maka bunuhlah orang-orang musyrik itu dari dimanapun kamu menemukannya. Nah, kalau lafadz am itu semua komponen orang musyrik masuk, gitu ya. Komponen-komponennya itu masuk di situ ayat itu. Nah, mau yang kecil, tua, muda, perempuan, mau yang kulitnya putih, kulitnya hitam, nah itu masuk. Nah, kemudian yang kedua mencakup komponen-komponen makna yang masuk dalam lafadz tersebut. Ya, itu sama, bersifat menyeluruh dan melingkupi ya, menyeluruh dan melingkupi. Nah, yang ketiga lafadz am lebih luas cakupannya. Lafadz am itu lebih luas cakupannya. Kemudian dalam lafadz am ini dia berlaku kayak tadi kan saya contohkan tadi, bunuhlah orang-orang musyrik dari dimanapun kamu menemukannya. Jadi lafadz ini berlaku terus gitu loh. Bunuhlah, berarti kalian ketemu des orang musyrik, bunuh. Nanti ketemu lagi 5 menit lagi ketemu orang musyrik lagi, bunuh. Ini karena perintah ayatnya begitu. Lafadz am ini, paham ya? Lafadz amnya itu berlaku terus gitu loh. Ketika kamu sudah melakukan satu, ya pasti terus. Ketemu lagi ya harus dibunuh lagi, ketemu lagi harus dibunuh lagi. Ini contoh aja ya. Contohnya begitu, berlakunya ayat itu begitu. Nah, sekarang yang mutlak. Yang mutlak satu bersifat mengganti, yaitu tidak menggambarkan untuk setiap satuan-satuan, hanya menggambarkan satuan yang meliputinya. Contoh ya budak tadi. Budak itu kan sifatnya dia istilahnya mengganti, tidak menggambarkan untuk setiap satuan-satuan budaknya yang bagaimana. Rokobah tadi, rokobah itu budak perempuan gitu ya. Rokobah itu artinya budak perempuan. Nah, sifatnya dia mengganti ya budak perempuan itu. Nah,
dia hanya menggambarkan satuan yang meliputinya. Jadi ya kalau kalau budak aja kan laki-laki perempuan, ini budak perempuan gitu saja. Nah, kemudian yang kedua dipandang dari sisi sifat, bukan dari satuan-satuan atau komponen-komponennya. Nah, maksudnya begini, dipandang dari sisi sifat itu, ketika budak perempuan tadi disifati mukminah, ya, budak perempuan ini disifati mukminah, diberi keterangan yang mukminah, yang beriman, maka itu sudah cukup, gitu ya. Itu sudah cukup. Tidak apa namanya, komponen-komponen itu ya sudah rokobah, budak perempuan yang beriman. Itu mencakup semua sebenarnya. Mau yang tua boleh, muda boleh, mau yang apa namanya, umur berapa, mau yang kulitnya putih boleh, berkulit hitam boleh. Yang penting mukminah, gitu ya. Dan berlakunya ini mutlak ini. Kalau tadi yang tadi berlakunya terus, kalian ketemu, kalian bunuh lagi, ketemu lagi. Kalau yang ini kalian bebaskan sekali, kalian lakukan sekali, sudah selesai. Gitu ya. Kalian melakukan pembebasan budak sekali, selesai. Bukan kalian bebaskan budak, nanti besok ketemu budak lagi, kalian bebaskan lagi. Ketemu budak lagi, kalian bebaskan lagi. Enggak gitu. Nah, dan ketika lafadz mutlak lebih sempit cakupannya. Nah, sebenarnya secara cakupan itu lebih sempit. Nah, inilah adik-adik yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga dapat difahami dan mudah difahami. Memang agak sedikit rumit ya bagi yang belum pernah belajar bahasa Arab atau tidak pernah mendalami tentang bahasa Arab. Tapi yang namanya kandungan pengertian atau kandungan maknanya, makna pengertian dari sebuah lafadz itu seperti ini membahasnya. Sama juga dengan bahasa Indonesia, sama. Ya, sama. Ucapan kalian itu mengandung banyak makna, banyak arti. Maka dari itu ulama itu sangat hati-hati dalam mengambil hukum dari nas, ayat dan hadis itu sampai seperti ini. Tapi jangan kecil hati ya. Itu semua bisa dipelajari jika kita bersungguh-sungguh. Paling tidak kalian mengetahui bagaimana ulama itu mengambil hukum dari sebuah ayat dan hadis. Tidak serampangan, tidak mudah gitu loh. Nah, apalagi cuma modal terjemahan. Nah, muka salam sudah. Akhirnya nyocok-nyocokan sendiri. Nah, sudah benar kita bermadhab dalam hukum, yaitu dalam fikih kita bermadhab, yaitu madhab Imam Syafi'i atau madhab Syafi'i, bukan bermadhab dengan Al-Quran dan hadis. Nah, ingat ya, bukan bermadhab dengan Al-Quran dan hadis, apalagi madhab salaf, bukan. Kenapa kok madhab Syafi'i? Karena secara dokumentasi itu madhab Syafi'i lebih akurat, ya, lebih akurat, lebih jelas, dan jelas madhab Syafi'i itu adalah madhab salaf, karena Imam Syafi'i itu termasuk ulama salaf. Saya tidak menyalahkan juga orang yang kembali ke Al-Quran dan hadis, akan tetapi menurut saya itu lebih ceroboh dalam mengamalkan ayat dan hadis, walaupun dia sering nyebut ayat dan hadis dalam argumentasinya. Demikian dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.